setiap program besar nih Pak, Ya, pasti kan banyak tantangannya ini. ya betul. Di luar tahapan harus melakukan konsolidasi demokrasi. Biar masyarakat itu tergugah. Bawaslu harus ngapain sih itu Mas? Iya. Baik, menarik sekali ini. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Muhammad Mahmudi SAG MH. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali periode 2023 sampai dengan 2028. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ika. Gimana kabarnya? Kabarnya Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Mungkin Bapak mau menyapa dulu sama sahabat-sahabat Bawaslu di manapun berada. Oke, siap. Ya, selamat siang sahabat Bawaslu. Terima kasih Mas Ika sudah mengundang saya kembali di acara Insight Bawaslu Boyolali. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu bisa menikmati ya sajian acara Insight-nya Bawaslu Boyolali. Baik, siang hari ini kita akan mengangkat tema pengawasan PDPB di masa non-tahapan. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Muhammad Mahmudi. Yang pertama, langsung saja saya berikan pertanyaan. Di masa non-tahapan seperti ini, apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali ini, khususnya Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas yang Bapak pimpin? Silakan Bapak. Siap Mas Ika. Terima kasih. Ini pertanyaannya yang cukup baik ya. Tentu ini pertanyaan mewakili banyak masyarakat ya, publik kita yang tentu selalu mempertanyakan pada Bawaslu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu di luar tahapan gitu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Bawaslu ini kan lembaga permanen yang tentu bekerja tidak hanya di masa tahapan tetapi di luar tahapan atau pos elektoral begitu. Kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, tentu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu secara umum tentu banyak sekali Mas. Tetapi mungkin saya ingin sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Jadi berkaitan dengan kegiatan Divisi Pencegahan, kita tahu di luar tahapan itu ada satu tahapan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya ini terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Sehingga salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya Divisi Pencegahan adalah melakukan himbauan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan PDPB. Itu yang berkaitan dengan pencegahan ya Mas ya. Kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kita selalu mendorong partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengawasan ke depan ya, setelah nanti dilakukan tahapan pemilu, sehingga kita mendorong partisipasi masyarakat berkaitan dengan kesadaran bersama. Kita bisa mendatangi ke sekolah, ke kampus, ke kelompok-kelompok masyarakat untuk kemudian memberikan edukasi kepada mereka akan pentingnya partisipasi masyarakat. Kemudian berkaitan dengan kehumasan, tentu Divisi Kehumasan selalu memberikan informasi ya
berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Jadi banyak sekali kegiatan yang tentu kita lakukan berkaitan dengan ini eksistensi Bawaslu di luar tahapan. Itu Mas. Jadi kira-kira ada beberapa hal yang menjadi concern Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Baik. Itu, Mas, ya. Berarti memang banyak sekali ya Pak kegiatan Bawaslu itu di luar tahapan. Oh iya, banyak sekali. Jadi Bawaslu ini salah satu yang kemudian diamanahkan oleh undang-undang itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Sehingga ketika di luar tahapan itu kita terus-menerus melakukan upaya-upaya edukasi, melakukan pendidikan politik, membangun konsolidasi demokrasi yang istilah sekarang ya, yang itu menjadi perintah instruksi dari Bawaslu RI bahwa memang Bawaslu Kabupaten Kota maupun provinsi di luar tahapan harus melakukan konsolidasi demokrasi. Salah satunya adalah dengan melakukan diskusi berkaitan dengan isu-isu kepemiluan. Itu Mas Ika. Jadi dalam diskusi kepemiluan ini sasarannya itu sebenarnya masyarakat umum atau lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang terkait dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Oh ya, kalau soal diskusi tentu kita sangat umum ya, artinya bisa kemudian kita mendatangi komunitas, bisa kemudian kita diskusi dengan mitra, dengan stakeholder, atau bahkan kita mendatangi orang-orang Mas gitu. Karena memang isunya soal pemilu ini harus kemudian selalu disampaikan pada masyarakat gitu. Dan isu-isu terkait dengan kepemiluan ini kan suatu yang terus-menerus memang harus kita lakukan diskusi itu, baik itu terhadap kelompok, instansi, kemudian orang per orang. Jadi kita sangat terbuka lah sesungguhnya Bawaslu ini diajak diskusi atau mengajak diskusi, baik itu di dalam kantor, bisa kemudian mendatangi. Jadi sangat fleksibel Mas soal diskusi ini. Prinsipnya bahwa memang Bawaslu harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konsolidasi demokrasi yang isinya di sana adalah diskusi soal-soal kepemiluan itu. Terus Pak, ini yang berikutnya, itu fokus apa yang jadi isu utama di Bawaslu Kabupaten Boyolali ini untuk pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali? Oh ya, ini berkaitan dengan pengawasan ya, kembali kepada pengawasan tadi ya. Jadi memang sesuai dengan PKPU 1 2025 bahwa memang KPU itu harus melakukan apa yang disebut dengan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang ini oleh Bawaslu Republik Indonesia kita sudah juga diberikan panduan, baik itu melalui surat edaran 29 maupun Perbawaslu 1 2025. Bawaslu harus ngapain sih berkaitan dengan kegiatan ini? Tentu kita banyak melakukan pengawasan langsung, baik itu berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan maupun berkaitan dengan pencocokan terbatas atau coptas yang dilakukan oleh teman-teman KPU, termasuk kita juga melakukan apa yang disebut dengan uji petik. Uji petik kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, apakah sesungguhnya yang sudah disajikan oleh teman-teman KPU ini sudah sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang berkaitan dengan pengawasan pemutaran data pemilih berkelanjutan, Mas Ika. Terus berikutnya Pak, ini inisiatif apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ini dalam pengawasan PDPB, khususnya melibatkan masyarakat umum atau pengawas partisipatif? Oh ya, jadi memang kita mendorong ya soal ini, soal pemutaran data pemilih berkelanjutan ini tidak hanya KPU Bawaslu yang terlibat ya, tetapi saya berharap, kita semua berharap masyarakat ini cukup aktif, sehingga kita mendorong bagaimana kemudian
masyarakat ikut ngawasi, ikut memberikan masukan, Ya. sekaligus ngontrol kira-kira hasil PDPB itu sesuai dengan apa yang di lapangan apa belum begitu. Ya. Dan tentu Bawaslu juga menggandeng ya beberapa stakeholder yang ada untuk kemudian diajak bersama-sama ngawal ini. Termasuk di Bawaslu Boyolali ya, kita sudah memiliki mitra Oh iya. solidaritas apa namanya pengawas partisipatif atau sigap Mas Oh, Ika. iya, Ya. iya. Ini adalah teman-teman apa namanya alumni P2P tahun 2025 yang di dalamnya ini sudah apa namanya melakukan diskusi, bahkan membantu kerja-kerja Bawaslu. Mereka juga ikut kemudian melakukan apa uji petik, memberikan masukan. Nah, ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat agar tumbuh gitu. Khususnya ini berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena ketika kita bicara data pemilih, ini kan sensitif Pak Tika, ya kan? Seringkali daftar pemilih ini di awal apa namanya sunyi ya. Orang tidak banyak tertarik. Iya, tidak tertarik sama sekali. Ketika diajak bicara soal data pemilih gitu. Tetapi di akhir itu biasanya menjadi sesuatu yang ramai dipersoalkan begitu. Bahkan beberapa aduan yang kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah soal daftar pemilih ini. Sehingga memang di luar tahapan ya, ini memang bagaimana KPU, Bawaslu ya kan, ini bisa kemudian menyajikan daftar pemilih berkelanjutan yang itu sesuai dengan prinsip-prinsip akurat, mutakhir, dan komprehensif. Jadi setidaknya ada 3 hal itu. Akurat maksudnya apa? Ya sesuai dengan fakta gitu. Kalau memang yang bersangkutan ini belum memenuhi syarat, ya jangan dipaksakan masuk di daftar pemilih. Atau sebaliknya, mereka yang memang tidak sesuai atau belum memenuhi syarat, ya jangan dipaksakan. Yang memenuhi syarat juga harus masuk. Jangan kemudian sebaliknya. Jadi memang prinsip akurat ini penting dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua, mutakhir. Mutakhir itu maksudnya apa? Ya data terkini, data yang up to date gitu. Karena bicara soal daftar pemilih ini kan selalu bergerak, ya kan, dinamis, ya kan. Betul. Apalagi soal daftar pemilih yang itu unsurnya dari pemilih pemula, itu kan sangat dinamis sekali. Yang ketiga tentu komprehensif. Jadi sajian data daftar pemilih berkelanjutan ini betul-betul memang komprehensif. Di sana ada nama, NIK, alamat, kemudian apa lagi ya, jenis kelamin ya, Jenis kelamin dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Mas. Iya. Baik, menarik sekali ini karena Bapak Muhammad Mahmudi tadi berbicara tentang komunitas sigap yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ya. Iya, betul Mas. Terus yang bergabung dalam komunitas sigap ini siapa saja Pak? Oh ya, jadi apa namanya sigap ini kan sesungguhnya sebuah komunitas yang memang terbuka untuk siapapun, tetapi memang diinisiatif terbentuknya itu oleh kawan-kawan alumni P2P Mas Ika. Sehingga memang masyarakat boleh kemudian masuk bergabung untuk menjadi apa namanya pengawas partisipatif masuk di sigap ini. Tapi prinsipnya memang ini terbuka untuk siapapun begitu, dan apa namanya mekanismenya juga mudah gitu. Tinggal apa menghubungi komunitas, saya ingin gabung ya, nanti bisa dimasukkan di grup, di sana ada forum diskusi dan lain sebagainya. Tentu ini sangat memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Kira-kira berarti di dalamnya itu nanti ada pendidikan, terus ada apa ya namanya kerjasama dengan Bawaslu. Oh iya. Pengawasan PDPB. Iya betul. Bahkan di masyarakat luas gitu ya. Betul ya. Jadi memang sigap ini karena ini kan di luar tahapan Mas Ika. Di luar tahapan yang bisa kita lakukan adalah membantu soal pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang kedua soal edukasi kepada masyarakat. Mungkin soal apa bahaya politik uang bisa kemudian dilakukan diskusi atau kemudian soal netralitas ASN, soal informasi hoax dan seterusnya yang itu berkaitan dengan kepemiluan. Kira-kira seperti itu Mas Ika. Setiap program besar nih Pak, ya pasti kan banyak tantangannya ini. Ya betul. Apa tantangan terbesar
yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Boyolali ini untuk mengimplementasikan sigap tersebut, Pak? Oh ya, jadi secara teori ya Mas Ika, itu memang desain besar sigap ini kan dalam rangka membantu kerja-kerja pengawasan. Ya. Tetapi pada perjalanannya tentu ada tantangan yang dihadapi ya. Yang terpenting ya bagi kita tentu tantangan itu harus kita selesaikan. Apa sih sesungguhnya tantangan kita untuk kemudian memaksimalkan peran sigap begitu? Yang pertama ini berkaitan dengan koordinasi Mas Ika. Jadi menyatukan visi, menyatukan niat besar itu tidak mudah. Karena memang di dalamnya itu memiliki banyak anggota yang memiliki latar belakang berbeda. Pastinya kan? Ya, sehingga memang ini menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk kemudian melakukan koordinasi. Yang kedua soal persepsi ya. Persepsi masyarakat ini kan sangat sudah terbangun lama ya. Misalnya saya bicara soal persepsi soal politik uang begitu. Nah, di masyarakat kita itu kan cenderung permisif terhadap politik uang gitu. Sehingga memang untuk mengubah persepsi masyarakat itu juga tidak mudah gitu. Yang ketiga soal keterbatasan sumber daya. Baik ini yang berkaitan sumber daya manusia, finansial, karena memang sebuah lembaga ya kalau tidak memiliki sumber daya keuangan ya itu kan pasti juga akan susah untuk melaksanakan kegiatan sebaik apapun program kerja kalau kemudian tidak didukung oleh finansial tentu tidak bisa berjalan. Itu kira-kira beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam rangka kemudian memaksimalkan peran-peran sigap. Kembali lagi ke pengawasan PDPB ya Pak. Jadi masyarakat jika menemukan atau ingin melaporkan bahwa keluarganya atau tetangganya itu sudah terdaftar atau belum dalam DPT itu seperti apa Pak? Jadi mekanisme seperti apa mekanismenya? Atau harus datang ke kantor Bawaslu atau melalui link atau melalui online, itu seperti apa? Biar masyarakat itu tergugah untuk mengawasi keluarganya sendiri atau tetangga-tetangganya yang kira-kiranya itu sudah meninggal atau baru masuk, itu bisa mereka awasi seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan ini ya, saluran ya, saluran apa yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat berkaitan dengan PDPB. Untuk memastikan seseorang itu masuk di daftar pemilih atau apa belum, itu ada apa yang disebut dengan cek DPT online Mas Ika. Jadi untuk memastikan apakah si A, si B dan si C itu masuk apa belum bisa dicek DPT online. Dicek DPT online. Ya, itu mudah. Tinggal kemudian memasukkan NIK, nanti di sana sudah muncul tampilan yang bersangkutan ini masuk apa belum itu sudah. Nah, berkaitan dengan ini, dengan kemudian kalau ada temuan salurannya apa untuk kemudian memberikan masukan atau melaporkan begitu. Jadi sesungguhnya banyak pilihan ya saluran yang kemudian bisa diambil oleh masyarakat. Bisa langsung ke KPU karena eksekutorialnya ada di KPU Bisa langsung ke KPU dengan membawa alat bukti dukung begitu disampaikan pada KPU. Misalnya ini keluarga saya sudah meninggal, kok masih masuk di daftar pemilih. Nah, itu bisa kemudian menyampaikan ke KPU dengan membawa data dukung, misalnya soal akte kematian. Atau bisa kemudian datang ke Bawaslu. Karena kita Bawaslu Kabupaten Boyolali juga membuka namanya posko aduan khusus berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik secara online maupun offline. Kalau offline ya datang ke kantor pasti akan ditemui oleh staf bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan atau masukan atau laporannya apa, atau bisa kemudian mengakses pos aduan kita melalui online yang sudah kita sosialisasikan sejak lama ini Mas Ika. Gitu. Terus ini untuk PDPB ya Pak ya?
ini selama 1 tahun itu pemutakhirannya itu berapa kali? Oh, iya. Atau mungkin setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, biar masyarakat itu tahu mereka melaporkan Ya. bulan ini saya sudah tahu hasilnya. Seperti Oh itu. gitu ya. Jadi sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 ya Mas Ika, Ya. tentang penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, itu memang di sana kita tahu ya di beberapa pasal itu bahwa KPU kabupaten kota itu harus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama 3 bulan atau triwulan. Jadi setiap 3 bulan itu mereka harus kemudian melakukan pleno, Ya. menyampaikan hasil PDPB itu. iya. Jadi setiap 3 bulan apa yang disebut dengan triwulan itu mulai Januari, Februari, Maret, berarti nanti awal April akan ada pleno. Oh ya, pleno pertama berarti. Pleno pertama ya. untuk tahun berjalan Iya. gitu. Nah, itu untuk kabupaten kota. Sementara untuk provinsi dan KPU RI itu selama 6 bulan atau suatu semester. Satu Mereka semester, melakukan melakukan pleno PDPB. Iya. Jadi tingkat kabupaten kota itu setiap 3 bulan. Sehingga ketika kita memberikan masukan ya kan, ya lihat saja ini sudah dekat dengan pleno apa belum. Kalau sudah berarti bisa jadi sudah dieksekusi. Iya. Kalau memang jauh bisa nanti mundur ke triwulan berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat bisa cek di DPT online ini secara bertahap. Ya bertahap begitu, dan sesuai dengan ini karena memang perubahannya itu setiap 3 bulan sekali. Ya. Perubahan pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten kota. Oke. Baik, ini yang terakhir Pak. Oke. Jadi dari pertanyaan di atas tadi, hasil apa yang diharapkan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ini pada masa pengawasan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Ya, terima kasih Mas Ika. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu dan sahabat Bawaslu bahwa pemilu itu akan berlangsung itu ketika salah satunya ada daftar pemilih. Betul. Ya kan Mas? Iya. Harus ada penyelenggara, harus kemudian ada peserta. Yang tidak kalah pentingnya adalah ada pemilih. Pemilihnya, Nah, ya. pemilih bisa melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya itu dengan mereka masuk di daftar pemilih. Oh ya. Karena ketika kemudian seorang itu tidak bisa masuk di daftar pemilih, berarti akan ada potensi kehilangan hak pilih, gitu loh. Sehingga harapan kita bahwa di luar tahapan teman-teman KPU ini bisa melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan di awal Mas Ika. Harapannya tentu ketika nanti masuk di tahapan ya, katakan pemilu kita 2029 ya, katakan di bulan Februari kita tarik ke belakang begitu, berarti sekitar pertengahan 2027 sudah masuk tahapan kan, itu 20 bulan sebelumnya gitu. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, bahwa memang sekitar 2027 bulan Juni Juli sudah mulai ada tahapan. Artinya setahun 2026 ini memang tugas KPU untuk kemudian menyusun daftar pemilih yang betul-betul akhir, mutakhir, akurat, dan ini komprehensif ini, agar kemudian ketika besok memasuki tahapan pemilu, apa yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih ya, atau mutarleh ya kan, itu di salah satu tahapan awal di dalam pelaksanaan pemilihan umum kan ya, itu sudah relatif tidak banyak persoalan dan datanya sudah relatif mendekati kesempurnaan, hingga tinggal mungkin ini yang belum memenuhi syarat dimasukkan ketika mutarle, atau kemudian yang sudah meninggal dunia juga sudah hilang, tidak kemudian numpuk di waktu mutarle, sehingga harapannya memang data ini lebih up to date gitu. Harapannya seperti itu. Dan kepada masyarakat saya mengajak pada seluruh sahabat Bawaslu, sekali lagi tahun 2026 ini kita sebut dengan tahun transisi ya. Apalagi tahun 2027 yang tentu kita semua inginlah
dari sisi daftar pemilih ini betul-betul mencerminkan daftar pemilih yang betul-betul sesuai dengan fakta yang di lapangan gitu. Kira-kira seperti itu Mas, harapannya Mas Ika ya. Jadi masyarakat diharapkan untuk bisa ikut andil dalam mengawasi gitu ya Pak ya, supaya benar-benar mutakhir data pemilih yang akan datang. Betul Mas Ika. Terima kasih Bapak Muhammad Mahmudi. Ya, sama-sama Mas Ika. Yang sudah berbagi wawasan yang sangat luar biasa ini. Ya, ini mungkin berkaitan PDB Podcast yang kesekian kalinya ya. Ya, tapi PDB terus. Ya, memang kita tidak berhenti ya untuk kemudian selalu mensosialisasikan berkaitan dengan pemungutan data pemilih ini. Betul. Tidak ada capek-capeknya Mas. Kita selalu sampaikan terus karena sekali lagi pentingnya daftar pemilih begitu. Ya. Biar nanti pemilu yang akan datang itu tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. Betul, ya. Atau ada hak pilih yang double ke sana ke sini. Iya. Jadi persoalan daftar pemilih ini kan sangat kompleks sekali Mas Ika ya. Ya. Demikian sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Insight Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan tema pengawasan PDPB di masa non tahapan. Semoga dapat memberikan wawasan yang luas kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Ika Listianto pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bawaslu Kabupaten Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bersama-sama